Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang Tuhan berkuasa memberikan hujan. Apakah Bapak Ibu pernah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu yang penting, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab, atau bahkan jawaban Tuhan sepertinya kebalikan dari yang Bapak Ibu doakan? Anda mungkin berpikir, bertanya-tanya, apakah janji-janji Allah benar-benar benar? Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat 20. Dari sudut pandang manusia yang terbatas tampaknya tidak demikian. Namun dilihat dari perspektif Tuhan, kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu memenuhi janji-janjinya bagi umatnya. Ini mungkin tidak dalam waktu kita atau dengan cara kita, tapi Tuhan selalu menepati janjinya. Ini harus mendorong kita untuk berdoa. Dalam Zakaria pasal yang ke-10 mengingatkan orang-orang Israel akan berkat-berkat yang dijanjikan Allah, untuk memberikan jaminan bahwa Allah tidak meragukan rencananya bagi umatnya. Satu-satunya perintah dalam pasal 10 adalah dalam ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Allah bermaksud agar perintah ini dipahami baik secara harfiah maupun rohani. Mereka harus meminta hujan musim semi kepada Tuhan untuk tanaman mereka. Tetapi juga mereka harus meminta Tuhan untuk mencurahkan hujan rohaninya atas umatnya yang kering, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berjanji untuk membawa umatnya yang tercerai-berai kembali ke tanah perjanjian dan menguatkan mereka untuk berjalan dalam namanya. Jadi Zakaria menasihati mereka untuk meminta Tuhan mengirimkan hujan musim semi untuk memenuhi janji-janji ini. Janji Tuhan yang melimpah bagi umatnya seharusnya memotivasi kita untuk berdoa agar digenapi. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Tuhan berjanji untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang telah Dia mulai di dalam kita. Dia tidak melakukannya secara otomatis. Allah mau dalam prosesnya kita turut berpartisipasi aktif. Doa adalah sarana yang ditetapkan Allah untuk menurunkan hujan berkat-Nya. Jadi kita perlu berdoa agar janji Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan harus memotivasi setiap orang percaya untuk berdoa agar digenapi. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus berdoa jika Tuhan berjanji untuk melakukannya? Bukankah itu akan terjadi? Tujuan Tuhan pasti akan terjadi. Tetapi jika Anda tidak berdoa, Anda tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Apakah pendengar Zakaria menyadari pemenuhan janji-janji mesianis ini? Tidak. Apakah anak-anak mereka? Tidak. Janji ini masih belum terpenuhi. Orang-orang Yahudi kembali ke negeri itu, tetapi mereka tidak berjalan dengan Tuhan. Mereka masih menanti-nantikan Mesias sampai saat ini. Mereka belum melihat kepada Dia yang mereka tikam dan ratapi. Zakaria 12 ayat 10. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus berdoa untuk pertobatan orang-orang Israel dan semua orang dari setiap suku bangsa. Tuhan memang memerintahkan kita untuk berdoa bagi kebutuhan pribadi kita. Tetapi setelah kita berdoa agar namanya dikuduskan, kerajaannya akan datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Jadi kita harus berdoa, memohon hujan untuk mengakhiri kekeringan di bagian negara kita. Tetapi yang terutama kita harus berdoa agar Tuhan mengirimkan hujan roh-Nya untuk membawa bangsa-bangsa ke dalam kerajaannya. Hujan pertobatan, hujan keselamatan. Hal itu akan terjadi. Tetapi itu akan terjadi melalui umat Allah yang meminta Dia
untuk mengirimkan hujannya. Ingat, Tuhan berkuasa mengirimkan hujan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.